Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 yang berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu kemenangan, lewat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kemenangan yang sejati sudah Tuhan kerjakan. Ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu hidup dan berjalan dalam kemenangan itu setiap hari. Berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, ketika Dia melayani di muka bumi, sumber kemenangannya adalah ketika Dia terus berjalan bersama Bapa dan dalam kehendak Bapa. Pelayanan Yesus tidak pernah terlepas dari keintiman. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus terus menjaga keintiman dengan Bapanya. Bagaimana kita hidup dan berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan? Yang pertama, berjalan dengan tidak bercela. Dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 12 mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dalam terjemahan King James Version, kalimat hidup tidak bercela dituliskan walk uprightly, atau berjalan dengan tidak bercela. Uprightly memiliki arti integritas, kebenaran yang seutuhnya untuk membuat komplit. Dengan kata lain, berjalan dengan tidak bercela adalah sikap di mana kita hidup dalam integritas dan dalam kebenaran yang seutuhnya. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat ini adalah salah satu contoh kehidupan yang tidak ada dalam kebenaran yang seutuhnya. Ketika apa yang ada dalam tindakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Tuhan merindukan setiap kita untuk hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Segenap ibadah kita adalah ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang kedua,
berjalan dengan kerendahan hati. Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk berjalan dalam kerendahan hati, karena dalam kerendahan hati, kita akan memiliki sikap hati yang semakin sadar akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mika pasal 6 ayat 8 mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Berjalan dalam kerendahan hati membuat kita membuka pintu-pintu mujizat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati yang sejati akan ada di dalam kehidupan orang-orang yang melekat kepada Allah dan membawa kepada sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Allah membawa berkat pemulihan dan damai sejahtera bagi tempat di mana kita berada. Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Kunci untuk hidup dalam kemenangan kepada kemenangan dalam kehidupan kita adalah dengan terus melekat kepada Tuhan, hidup dengan tidak bercela, dan dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemenangan yang dimaksud dalam 1 Korintus 15 ayat 57 bukanlah sekedar keberhasilan di mata dunia atau terbebas dari masalah, melainkan sebuah realitas rohani yang lahir dari karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kemenangan itu adalah kepastian bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, maut, dan kutuk, sehingga kita dapat hidup dalam kemerdekaan yang sejati sebagai anak-anak Allah. Namun kemenangan ini bukanlah tiket sekali masuk yang membuat kita otomatis hidup benar tanpa usaha. Kita dipanggil untuk memeliharanya setiap hari melalui ketaatan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan teladan bahwa kemenangan hanya dapat diraih dan dijaga ketika kita terus hidup dalam kehendak Bapa. Ia mengajarkan bahwa kemenangan dimulai dari hati yang melekat kepada Allah, diisi oleh firman-Nya, dan dibentuk melalui doa yang penuh keintiman. Inilah sebabnya kita harus berjalan dengan tidak bercela. Sebuah perjalanan yang membutuhkan integritas, konsistensi, dan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Hidup tidak bercela berarti kita menghindari kompromi sekecil apapun terhadap kebenaran, sekalipun hal itu membuat kita berbeda dari dunia. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita tetap setia pada kebenaran, meski dunia menawarkan jalan pintas yang lebih mudah, dan ketika kita menolak untuk hidup dalam kepura-puraan, seperti yang ditegur Tuhan dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, tetapi memilih untuk hidup dalam kejujuran di hadapan Allah dan sesama. Selain hidup tidak bercela, kemenangan dari Tuhan juga dijaga melalui kerendahan hati. Banyak orang gagal mempertahankan kemenangan, bukan karena mereka tidak memiliki iman, tetapi karena kesombongan mulai menyusup ketika mereka meraih keberhasilan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, yang berarti bahwa kerendahan hati
adalah kunci untuk menjaga aliran kasih karunia dalam hidup kita. Kerendahan hati membuat kita sadar bahwa semua keberhasilan dan kemenangan yang kita nikmati hanyalah karena anugerah Tuhan, bukan hasil usaha atau kehebatan kita sendiri. Orang yang rendah hati akan mudah diarahkan oleh Tuhan, cepat bertobat ketika salah, dan rela belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang secara dunia mungkin dianggap rendah. Kerendahan hati pula yang membuka pintu mujizat, sebab hati yang berserah penuh akan lebih mudah dipakai Tuhan untuk rencananya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, bahwa dengan belajar dari kelemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Kemenangan sejati bukanlah hidup tanpa tantangan, tetapi memiliki hati yang teguh dan damai di tengah tantangan, karena kita tahu kita berjalan bersama Allah. Jika kita menggabungkan hidup yang tidak bercela dan kerendahan hati, maka kemenangan yang Kristus berikan tidak hanya akan kita nikmati, tetapi juga akan menjadi kesaksian hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk kemenangan yang Engkau berikan melalui karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Ajari kami untuk menjaga kemenangan ini dengan hidup tidak bercela, berjalan dalam kebenaran yang seutuhnya, dan tetap rendah hati di hadapan-Mu. Lindungilah hati kami dari kesombongan dan kompromi, agar setiap langkah kami selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang membawa banyak orang mengenal bahwa kemenangan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Memberkati perekonomian mereka serta berikan jalan keluar
dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.